Firman yang saya mau sampaikan temanya adalah ketika firman Tuhan terasa hambar. Saudara baca, ada niat untuk baca, tapi kok nggak berasa sesuatu. Rasanya tawar. Padahal firman itu adalah makanan buat rohani saudara. Kalau saudara makan sesuatu buat fisik saudara, padahal makanan itu begitu enak, saudara tidak berasa apa-apa. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Saudara tangkap ini ya. Minggu lalu saya katakan firman Tuhan itu buku panduan. Satu alat yang canggih bisa dikerjakan, bisa dioperasikan dengan luar biasa kalau dibaca dia punya buku panduannya. Dioperasikan sesuai dengan buku panduan. Kalau enggak, saudara hanya seperti kayak handphone yang canggih. Kalau saudara nggak baca buku panduannya, saudara cuma tahu SMS, WA, telepon. Sayang, padahal banyak fitur-fitur yang bisa membuat saudara lebih bahagia, lebih happy, lebih gampang menjalankan kehidupan. Intinya apa? Saudara harus suka baca, dia punya buku panduannya, supaya handphone yang canggih itu bisa maksimal. Begitu juga saudara dalam kehidupan. Ini saya ulang yang lalu ya. Supaya hidupmu untuk menerima janji Tuhan itu lebih maksimal, saudara harusnya baca buku panduan untuk kehidupan saudara. Tangkap ini nih ya. Kalau saudara udah nangkep pembukaan, sekarang saya akan memotivasi saudara betapa dahsyatnya, luar biasanya manfaat daripada firman Tuhan ini ya. Keluarkan Yosua 1 ayat 8. Yosua memulai perjalanan ya, memimpin bangsa Israel. Yosua 1 ayat 8. Kuncinya ada di sini. Saudara baca ini ya. Saudara, saya yakin ini udah 14 hari ya saudara lewati tahun 2025. Saya yakin saudara mau perjalanan saudara itu berhasil dan beruntung. Apa kata firman? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, buku panduan kita nih ya. Tetapi renungkan itu. Jadi jangan sekedar baca seperti baca koran. Terjadi pada hari Rebo, nggak usah dipikirin hari Rebo kalau saudara baca koran. Tapi kalau baca Alkitab, dipikirin kenapa harus Rebu. Misalnya begitu ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini yang saudara mau kan, perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung masuk tahun 2025. Ayat 9. Ketika saudara menjalankan kehidupan, mungkin saudara mendapat tantangan ini, tantangan itu. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saudara, harapan saudara. Mungkin saudara lemah. Dan ayat 9 katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, kecewa berat. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara bisa berkata seperti ayat 9. Kalau saudara baca firman, mengenal pribadinya, walaupun keadaanmu tidak sesuai dengan harapanmu, saudara tetap diminta untuk apa? Kuatkan dan teguhkan. Tapi banyak anak Tuhan maunya Tuhan jawab dulu dari doa saya. Kabulkan permohonan doa saya. Tunjukkan satu mujizat, nanti saya kuat. Ternyata Tuhan maunya apa? Kamu kuat dulu, nanti Tuhan action. Pesannya begitu ya. Jangan lemah. Saya udah malas berdoa. Kenapa? Lihat aja. Udah tuh saya lakukan sesuai dengan Pak Yulius katakan. Kok hasilnya begini? Kuncinya saudara harus kuatkan dan teguhkan. Saudara dengan membaca firman, saudara akan mengerti ada pernyataan Tuhan. Ya, kemanapun engkau pergi. Manfaat luar biasa dari baca firman yaitu mendapatkan hikmat untuk merespon segala sesuatu. Untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan. Hidup ini kan pilihan. Keputusan. Nggak bisa saudara menjalankan kehidupan tanpa mengambil keputusan atau pilihan. Saudara bisa jadi seperti ini itu karena keputusan saudara 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saudara bisa jadi seperti ini itu kan pilihan saudara. Jadi dokter kan pilihan dia waktu dia lulus SMA. Keputusannya aku kuliah di kedokteran. Saudara nangkep ini ya. Nah, saya selidiki keberhasilan seseorang ditentukan oleh respon orang itu. Tangkap ya. Respon itu menentukan keberhasilanmu. Saudara, kalau ini saya sering sampaikan, untuk mau naik tingkat kan saudara dihadapkan ujian ya. Dalam ujian itu ada soal. Nah, soal itu
Hasil ujian itu bisa dapat 9 atau 0 tergantung apanya. Respon, jawaban saudara. Di dalam ujian itu, ini saya ulang lagi ya, ada pilihan dan keputusan. Apa? Betul atau salah? Saudara salah coret, salah ambil keputusan, ya saudara tahu akibatnya jadi seperti apa. Nggak bisa saudara ketika menghadapi ujian, dikasih soal, ini di ujian umum ya, ini bicara persoalan hidupmu. Saudara nggak bisa cap-cip-cup. Cap-cip-cup aja. Keputusannya, betul salah, betul salah. Atau pilihan, multiple choice. A, B, C. Mau pilih yang mana? Nah, saudara dengan adanya firman, yaitu hikmat, saudara itu cakap untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Nanti di ujian itu ada 5 soal yang saudara harus jawab. Dengan hikmat, saudara bisa merespon persoalanmu yang kelihatannya begitu berat. Dengan ada hikmat, saudara akan beranggap apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan atau ujian. Ada ujian soal, saudara bisa berkata bahagia. Berbahagialah. Kenapa? Saudara mau naik tingkat. Nggak mungkin di dalam ujian umum itu ada ujian, ada soal. Untuk apa? Untuk naik. SD jadi SMP, SMA. Begitu selanjutnya. Terus mengerti ini ya. Jadi keberhasilan seseorang ditentukan oleh respon. Terus minggu lalu saya katakan, dalam prosesnya Tuhan, karena hidup ini perlu ada proses. Karena proses menentukan kualitas. Cepat tidaknya, lama atau tidaknya, di dalam prosesnya Tuhan, tergantung responmu. Kalau responmu itu nggak cakap, nggak baik, saudara terus berkutat di persoalan masalah itu. Ibaratnya, saudara nggak lulus-lulus. Tahun depan, ujian lagi. Misalnya saudara tingkat 3 nih. Karena responnya nggak benar, jadi nggak lulus, dapat nilainya 2. Ya tahun depan begitu lagi. Jadi cepat tidaknya prosesnya Tuhan tergantung respon kita dalam menghadapi persoalan. Mau bersyukur atau bersungut. Ngomel melulu, nggak ada sukacita, itu saudara akan lama di dalam prosesnya Tuhan, di padang gurun. Kan rugi. Dengan cerita saya di pembukaan ini, saudara saya yakin pengen cepat keluar dari prosesnya Tuhan ya. Padang gurunnya Tuhan. Yang misalnya harusnya selesai 3 tahun dengan responmu penuh dengan hikmat, mungkin setengah tahun selesai loh. Mau dong, ya. Makanya saudara harus punya hikmat. Hikmat ada di mana? Di firman. Makanya saudara harus baca. Dengan membaca firman, saudara akan penuh dengan hikmat. Mengerti ya? Dengan adanya hikmat, yaitu firman Tuhan, keputusan dan pilihan saudara ini pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nggak akan tidak sesuai dengan firman. Mengerti ya? Cocok dengan seleranya Tuhan. Pasti sesuai dengan rancangan Tuhan. Perhatikan perkataan saya. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rancangannya. Saudara bisa jadi ini, jadi itu. Belum tentu itu rencana Tuhan. Tidak semua yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah rencana Tuhan. Loh, kok bisa terjadi? Itu perkenanan Tuhan. Misalnya, gereja terpecah 2. Saudara bisa berkata, itu rencana Tuhan. Pak Thomas Wijaya, 2 tahun lagi dia jadi bandar narkoba. Emang kita bisa bilang, itu rencana Tuhan, udahlah, Lucy berserah penuh. Bisa begitu? Tidak. Pasti dari keputusan, respon dia ketika dia dapat persoalan, masalah. So, nangkap ini. Tidak semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah rencana Tuhan. Kalau terjadi itu, Tuhan izinkan. Tuhan beracara nanti, ya jadi lama itu prosesnya Tuhan. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Contoh, misalnya saya punya anak 5, anggaplah anak saya yang keempat, namanya Vina. Dia udah married, ceritanya belum married. Dia pengen sekolah, dan sekolahnya ke luar negeri. Terus, dia ngomong dong sama saya, Pak, aku pengen sekolah ke luar negeri. Oh iya, jadi perlu biaya sekian-sekian. Ntar ya, Bapak hitung dulu. Oh, kelihatannya ada berkat nih. Oke, Vin, kamu boleh sekolah ke luar negeri. Pasti saya merencanakan yang terbaik. Kamu sekolahnya di Singapura ya. Di situ ada tante kamu. Nanti kamu tinggal di sana dan bisa dikontrol oleh tante kamu. Terus dia bilang, nggak mau apa, aku maunya ke Jepang misalnya.
Harus di situ, Vin. Mantep dah. Enggak, Pak. Dia keluarkan, dia punya argumen dong. Pak. Saya sebagai orang tua yang bijaksana, ya udahlah, terserah kamu. Masa depan kan ada di tangan dia. Pergilah dia ke Jepang. Pertanyaan saya, ke Jepang itu rencana saya bukan? Bukan. Tapi terjadi kan? Sudah tahu nggak? Fasilitas yang dia dapat di Jepang itu pasti terbatas. Iya dong? Ya, kasih uang saku sekian aja. Padahal saya udah rancangkan dia di Singapura, di mana di situ ada tantenya. Tinggal di apartemen teman tantenya, dan saya udah tahu tuh dapat apa, dan pasti uang sakunya lebih. Karena nurut sama saya. Kalau dia mau di Jepang, ya terserah kamulah, kasihnya sebatasnya. Saudara bisa menangkap nggak? Tidak semua yang terjadi dalam kehidupanmu ini adalah rencana Tuhan. Tetapi perkenanan Tuhan aja, Tuhan izinkan aja. Sebenarnya rancangan Tuhan tuh, ya seperti yang tadi saya ilustrasikan sekolah. Saudara melakukan yang B, padahal Tuhan mau kasihnya yang A. Kalau saudara punya hikmat, bisa mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang sesuai dengan seleranya Tuhan, saudara hidupnya jadi maksimal. Tapi lu nggak nurut, maunya yang B, ya dapatnya sekedarnya aja seperti anak saya sekolah di Jepang. Tangkap ilustrasi ini? Mengerti? Perlunya hikmat. Hikmat untuk apa? Mencocokkan seleranya Tuhan. Orang tua coba mau memberkati anaknya kalau ada 3, pasti terhadap seseorang yang anaknya nurut ya. Betul nggak? Oke.